Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan pada hari ini dan hari-hari sebelum, dan mudah-mudahan seterusnya kita diberikan kesehatan. Berikutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru, rekan-rekan dan semuanya yang mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan sedang berbahagia. Hari ini kita akan membahas mengenai breakout room, salah satu fitur yang ada dalam Zoom. Bersama saya Delia Paramita. Kita akan bahas breakout room Zoom ini supaya pembelajaran kita di masa pandemi ini menjadi lebih asik. Apa itu asik? Asik itu adalah pembelajaran yang aktif, yang senang, yang imajinatif dan kolaboratif. Bagaimana caranya membuat breakout room Zoom? Kita ikutin langkah-langkah berikut ini ya. Sebelum kita mulai ke pembahasan mengenai cara membuat breakout room, saya mohon untuk Bapak Ibu untuk menekan tombol subscribe, lonceng, supaya tidak ketinggalan materi-materi yang nantinya akan di-share terus-menerus ya. Nah, kita bahas dulu breakout room. Nah, apa sih breakout room? Breakout room itu artinya salah satu fitur yang ada pada Zoom yang tujuannya adalah untuk membagi peserta online meeting. Jadi, ketika kita meeting dalam Zoom, pesertanya itu bisa kita bagi dalam beberapa kelompok kecil atau pada room-room kecil, pada ruangan-ruangan kecil. Jadi biasanya kalau dalam pembelajaran offline, ketika kita mau membagi kelompok, ya di kelas tinggal bilang aja kita akan belajar berkelompok. Kita akan menggunakan model pembelajaran apa dengan membagi kelompok. Misalnya dibagi menjadi 5 kelompok langsung. Kita bisa membaginya dalam secara acak, misalnya menggunakan nomor urut absen, atau kita membagikan angka kepada siswa kita. Kemudian yang angkanya sama berarti satu kelompok dan lain-lain. Nah, itu pembelajarannya ketika kita melakukan pembelajaran secara offline, tapi kondisinya sekarang kita masih dalam kondisi pandemi. Pembelajaran kita harus online, harus daring. Nah, gimana caranya supaya tetap seru, tetap aktif, tetap menyenangkan? Ya. Nah, salah satunya kita menggunakan fitur ini ya, supaya kita bisa membagi kelompok di kelas kita. Gitu ya. Itu salah satu fungsi dan tujuan dari fitur breakout room. Jelas sampai sini ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Kemudian, untuk apa sih breakout room itu? Nah, ini tadi sudah sempat kita bahas sedikit ya. Penting jika kita mau peserta didik kita dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Untuk apa? Bisa untuk berdiskusi dalam kelompok kecil, bisa untuk mempraktikkan materi yang disampaikan di ruang utama. Jadi kita sebagai pengajar nih, kita sampaikan materi kita di ruang utama, semua siswa menyimak. Setelah itu kita harus lihat nih, siswa paham atau enggak, praktikkan. Nah, kita bagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Kemudian variasi aktivitas belajar supaya lebih aktif, lebih menyenangkan, supaya meskipun daring, tetap siswa menjadi lebih nyaman gitu ya, lebih bahagia, lebih senang, supaya imunnya naik. Oke, itu adalah tujuan dari breakout room. Kemudian pembahasan kita berikutnya. Nah, iya udah tahu nih manfaatnya untuk itu. Terus saya mau ngajar menggunakan Zoom dan memanfaatkan fitur breakout room. Nah, gimana caranya? Gampang Bapak Ibu. Tinggal pertama kita harus login dulu ke masing-masing akun. Kemudian kalau sudah login, seperti biasa ya, kalau login itu berarti kita masukkan email. Bisa menggunakan email pribadi atau menggunakan email sekolah. Biasanya menggunakan email sekolah yang sudah berbayar supaya jumlah pesertanya banyak dan waktunya tidak terbatas ya. Kemudian kalau sudah login, memasukkan email dan password, kita klik my account. Setelah itu klik setting, kemudian tinggal diaktifkan deh fitur breakout room-nya. Nah, lebih jelasnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk dulu ke Zoom. Nanti kalau sudah masuk ke Zoom akan muncul seperti ini nih, ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita klik sign in di sini. Sign in ya, klik sign in di sini, kemudian masukkan
alamat emailnya. Kalau sudah masuk alamat emailnya, masukkan passwordnya. Setelah itu baru sign in. Kalau sudah sign in, Bapak Ibu tinggal klik my account. Klik my account di sini nih. Saya sudah kasih tanda panah warna pink supaya lebih jelas. Ya, kalau sudah sign in, klik my account. Kalau sudah, nah Bapak Ibu klik setting. Sebelah sini nih, sebelah kiri ada setting paling bawah ya, sebelum admin. Kalau sudah, ini di scroll ke bawah terus Bapak Ibu. Nah, sampai ketemu tulisan breakout room. Kalau sudah ketemu, tinggal dilihat deh. Ini warnanya biru seperti ini atau abu-abu. Kalau biru berarti sudah aktif ya. Bapak Ibu sudah bisa memanfaatkan fitur breakout room. Nah, kalau sudah aktif, Bapak Ibu tinggal masuk ke roomnya deh. Kita masuk ke Zoom seperti biasa. Setelah itu di Zoom yang Bapak Ibu sudah buat dan Bapak Ibu sudah menyebarkan ke anak murid Bapak Ibu undangannya, akan ada fitur seperti ini nih. Ada empat tanda apa ya, segi empat bukan, tapi agak-agak ya seperti segi empat, ada 4 buah. Artinya fitur breakout roomnya sudah aktif Bapak Ibu ya. Yang bisa membuat fitur breakout room itu hanya host. Jadi kita harus sebagai host, bukan co-host, tapi kita yang harus membuat undangan tersebut, kita yang jadi hostnya ya, baru muncul breakout roomnya. Kalau sudah muncul seperti ini, tinggal deh kita buat room-room kecil kita supaya pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan. Gimana caranya? Nah, tinggal diklik yang tadi, yang ini. Bapak Ibu klik yang itu, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Create breakout room. Kita buat breakout roomnya. Itu bisa dibuat secara otomatis atau bisa dibuat secara manual. Kalau dibuat secara otomatis, Bapak Ibu, artinya Zoom yang akan mengacak pesertanya, ya. Tapi kalau kita buat manual, berarti kita yang memasukkan si ini masuk kelompok berapa gitu ya. Tapi sebelum itu kesini dulu nih Bapak Ibu. Mau dibuat berapa kelompok? Mau dibuat berapa room? Misalnya 5. Berarti Bapak Ibu tulis angka 5 di situ. Kemudian mau dibuat otomatis atau manual? Kalau mau manual berarti klik manual di sini, diklik, setelah itu create room. Kalau sudah diklik create room akan muncul seperti ini. Nah, berarti tadi sudah berhasil nih. Kalau tadi kan dibuat 2 room ya, ada 2 ruangan. Nah, pesertanya ada Pusta, kemudian ada Anthony, ada Robert. Ini di kelompok pertama, ini di kelompok kedua. Nah, sebelum kita buka roomnya, di sini bisa kita klik option nih, option. Bisa kita atur sedemikian rupa. Misalnya yang pertama nih, partisipan bisa masuk ke breakout room secara otomatis. Kalau kita klik ini berarti dia langsung masuk secara otomatis. Kalau misalnya tidak diklik yang warna biru ini, kita buat abu-abu, berarti peserta harus klik join. Gitu ya. Terserah kita mau dibuat otomatis atau tidak sebagai pengajar. Kita buat asik aja Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, nih peserta bisa masuk ke main season. Main season itu berarti room main ya, berarti ke ruang utama kita. Itu secara otomatis, artinya dia tidak perlu menunggu dari kita. Jadi ini diklik warna biru. Kemudian breakout room close otomatis. Nah, ini breakout roomnya bisa dibuat otomatis nge-close setelah 5 menit. Misalnya kita mau memberikan waktu anak-anak diskusi berapa menit? 20 menit. Ya udah kita tulis di sini 20 menit. Setelah 20 menit, maka breakout room itu akan bubar. Akan ada lagi di main season, di room utama kita. Gitu ya. Asik kan Bapak Ibu ya? Jadi kita bisa menentukan berapa menit mereka berdiskusi. Kemudian ini notify ketika waktunya sudah habis. Jadi ada notifikasi. Kemudian nih kita buat countdown-nya ketika mau ditutup. Misalnya mau dibuat 60 kebanyakan nih. Jadi kan hitungnya lama, 60, 59 sampai ke angka 1. Misalnya countdown-nya kita tulis 10. Berarti akan ada
notifikasi 10, 9, 8 ke semua peserta ketika waktunya akan habis, gitu ya. Ini juga boleh kita klik, boleh juga enggak ya. Kalau enggak berarti ya nggak ada countdownnya, gitu ya. Asik ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Kalau sudah ininya kita optionnya nih, bagian option kita isi seperti ini, kita lanjut open room. Akan terbuka lah, mereka sudah ada di ruangannya masing-masing. Nah Bapak Ibu, ketika misalnya warna hijau seperti ini, berarti pesertanya sudah ada di room, sudah ada di ruangannya, sudah ada di roomnya. Kalau misalnya masih putih seperti ini, berarti dia belum masuk. Bisa karena sinyal, bisa karena dianya emang belum klik join. Jadi harus diinformasikan si Robert ini belum masuk ke ruangan, ya. Kemudian kita bisa memindahkan peserta. Oh salah nih, Pusta harusnya di kelompok 2, kita pindahkan. Kita klik di sini, klik aja klik, kemudian ada tulisan move to seperti ini ya. Klik move to, mau masuk ke kelompok berapa itu bisa ya. Kemudian Bapak Ibu, kita juga bisa menulis broadcast, pesan ke semua peserta. Klik broadcast di bawah sini. Broadcast a message to all ya. Kemudian tulis deh, waktu diskusi hanya tinggal 5 menit lagi. Maka pesan itu akan sampai ke semua peserta. Kemudian kita juga bisa menyelesaikan breakout room. Sewaktu-waktu kita mau udahan aja, waktunya udah habis, klik close all room. Maka semua peserta ini akan kembali ke ruang utama, gitu ya. Jadi ini yang bisa dilakukan oleh host. Pertama, kita bisa join ke semua room untuk mengontrol jalannya diskusi. Bisa masuk ke room 1, bisa masuk ke room 2. Ya, kalau mau masuk ke room 1 tinggal klik join. Udah selesai. Nanti kita keluar ya. Keluar dari dari room 1, kemudian kita kembali ke room 2. Kita klik join di sini ya. Jadi kita bisa masuk ke semua ruangan. Kemudian kita bisa memindahkan ke peserta lain. Peserta ke room-room lain. Misalnya ke sini, pindah ke sini, tinggal klik move to. Sangat mudah Bapak Ibu. Kemudian kita tinggal buat broadcast ketika kita mau menyampaikan pengumuman. Kalau kita mau menyelesaikan, kita tinggal klik close all room. Seperti itu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan di breakout room ini. Sekian, selamat mencoba. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa klik subscribe, tombol lonceng, dan like-nya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.